I just had to let you know you're. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang 7 manajemen tools dalam pengendalian mutu. Manajemen tools atau alat manajemen adalah alat yang digunakan untuk membantu menganalisis masalah, mengatur informasi, menentukan prioritas, dan pengambilan keputusan dalam proses pengendalian mutu. Tools ini membantu organisasi atau lembaga pendidikan menentukan atau menemukan akar masalah serta menyusun akar perbaikan secara sistematis dan terarah. Dalam pengendalian mutu pendidikan, manajemen tools ini digunakan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, pelayanan, dan kinerja lembaga agar sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Dalam manajemen pendidikan Islam, penggunaan manajemen tools sangatlah penting karena membantu lembaga pendidikan mencapai tujuan pendidikan secara efektif, efisien, dan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Melalui manajemen tools, sekolah atau lembaga pendidikan dapat mengetahui masalah yang terjadi atau menentukan penyebab utama, serta mengambil keputusan yang tepat dalam meningkatkan mutu pembelajaran, pelayanan, maupun manajemen pendidikan. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang affinity diagram. Affinity diagram adalah alat yang digunakan untuk mengelompokkan berbagai ide, pendapat, atau masalah yang memiliki hubungan yang sama agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Tools ini biasanya digunakan saat diskusi kelompok atau brainstorming karena seringkali munculnya banyak pendapat yang berbeda-beda. Dalam dunia pendidikan, affinity diagram membantu sekolah menyusun berbagai masalah menjadi lebih teratur sehingga menemukan pencarian solusi. Semua ide yang terkumpul akan dikelompokkan berdasarkan tema atau kesamaan tertentu. Contohnya ketika sekolah membahas penyebab rendahnya disiplin siswa. Dari hasil diskusi, muncul beberapa pendapat seperti siswa sering terlambat karena pengawasan guru. Dalam adanya affinity diagram, masalah yang awalnya terlihat rumit menjadi lebih sederhana dan mudah dipahami. Tools ini membantu meningkatkan kerja sama tim serta dipermudah pengambilan keputusan dalam peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang interrelationship diagram. Interrelationship diagram adalah alat manajemen yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar masalah. Diagram ini membantu menentukan masalah utama yang paling berpengaruh terhadap masalah lainnya. Alat ini digunakan ketika terdapatnya masalah yang saling berkaitan dan sulit menentukan akar masalah utama. Tujuan interrelationship diagram adalah untuk mengetahui hubungan antar masalah dan menentukan penyebab utama suatu masalah, menentukan pengambilan keputusan, dan menentukan prioritas perbaikan mutu. Cara kerja interrelationship diagram adalah masalah-masalah yang ada ditulis dalam buku poin, kemudian dihubungkan menggunakan panah untuk menentukan hubungan sebab akibat. Panah yang paling banyak keluar menunjukkan penyebab utama, sedangkan panah yang paling banyak masuk menunjukkan akibat terbesar. Contohnya dalam pendidikan, masalahnya yaitu rendahnya motivasi belajar mahasiswa dan metode pembelajarannya kurang menarik. Dari hubungan tersebut, dapat diketahui bahwa metode pembelajaran yang kurang menarik dapat menyebabkan rendahnya motivasi belajar siswa dan akhirnya mempengaruhi hasil belajar. Manfaat interrelationship diagram adalah untuk mempermudah analisis masalah yang kompleks, menentukan akar masalah secara jelas, dan membantu penyusunan solusi yang tepat, dan mendukung peningkatan atau mutu pendidikan secara yang efektif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi terkait dengan tree diagram dan matriks diagram. Adapun yang pertama yaitu tree diagram, yaitu diagram yang berbentuk cabang yang digunakan untuk menggambarkan hubungan suatu masalah atau tujuan secara bertahap dan terstruktur. Nah, diagram ini membantu seseorang memahami inti permasalahan dengan cara membaginya menjadi bagian-bagian kecil yang saling berhubungan. Dalam dunia pendidikan maupun organisasi, tree diagram sering dipakai untuk menyusun rencana kerja, menentukan langkah penyelesaian masalah, serta mempermudah proses analisis. Dengan tampilan bercabang, informasi menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Penggunaan tree diagram juga membantu meningkatkan ketelitian dalam mengambil keputusan karena setiap bagian dapat dianalisis secara rinci sesuai tujuan yang ingin dicapai dalam suatu kegiatan atau pekerjaan tertentu. Selanjutnya adapun matriks diagram. Matriks diagram itu adalah
diagram berbentuk tabel yang digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua atau lebih kelompok data, tugas atau kegiatan. Diagram ini memudahkan seseorang melihat keterkaitan antar bagian secara lebih teratur dan sistematis. Nah, dalam bidang pendidikan, matriks diagram dapat digunakan untuk membandingkan program sekolah, pembagian tugas guru, atau hubungan kebutuhan siswa dengan tujuan pembelajaran. Dengan adanya diagram ini, proses analisis menjadi lebih mudah karena informasi tersusun rapi dalam bentuk baris dan kolom. Selain membantu pengambilan keputusan, matriks diagram juga membuat pekerjaan lebih efektif, jelas dan terarah, sehingga meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaan suatu kegiatan atau perencanaan. Mungkin cukup sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang prioritization metrik adalah alat atau metode yang digunakan untuk menentukan urutan prioritas dari beberapa masalah seperti tugas atau pilihan berdasarkan kriteria tertentu, seperti tingkat penting, dampak, dan urgensi. Nah, tujuan utamanya itu adalah seperti membantu memilih masalah yang paling penting untuk diselesaikan terlebih dahulu. Kemudian pengambilan keputusan, terus membuat pekerjaan lebih terarah dan efektif. Nah, cara kerjanya itu seperti biasanya masalah dinilai menggunakan beberapa aspek, misalnya seperti tingkat urgensi, dampak masalah, kemudahan penyelesaian, dan risiko. Nah, setelah dinilai, masalah dengan skor tertinggi menjadi prioritas utama. Contoh sederhananya seperti di sekolah terdapat beberapa masalah, seperti masalah kedisiplinan siswa, kebersihan kelas, kerusakan komputer laboratorium. Dan jika kerusakan komputer paling menghambat proses belajar, maka masalah itu menjadi prioritas utama untuk diselesaikan terlebih dahulu. Nah, manfaatnya itu seperti menghemat waktu dan tenaga, kemudian membantu menentukan fokus kerja, kemudian mengurangi kebingungan dalam menentukan keputusan. Selanjutnya ada PDPC, yaitu proses decision program chart, yaitu merupakan alat perencanaan untuk memprediksi kemungkinan masalah atau hambatan yang dapat terjadi di dalam suatu rencana kerja, lalu menyiapkan solusi cadangannya. Nah, tujuannya agar pelaksanaan program berjalan dengan lancar. Contohnya seperti jika kegiatan sekolah terhambat hujan, seperti siapkan tempat indoor sebagai solusi. Nah, di sini ada juga arrow diagram, yaitu adalah diagram panah yang digunakan untuk menunjukkan urutan langkah atau jadwal pekerja dari awal sampai selesai. Terus biasanya dipakai untuk mengatur waktu dan mengetahui pekerjaan mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu dan mana yang harus tidak diselesaikan. Nah, contohnya itu seperti menyusun urutan kegiatan seminar, seperti persiapan, undangan, pelaksanaan, dan evaluasi. I just had to let you know you're